Belum banyak yang tahu, inilah 9 peluang usaha yang belum banyak pesaing. Nomor 3, oke banget. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel dengan segudang informasi pilihan mengenai dunia bisnis dan serangkaian poin penting lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang 9 peluang usaha yang belum banyak pesaing, versi Ide Usaha. Dalam memulai bisnis dengan harapan berhasil, tentu memerlukan beberapa pertimbangan. Tidak hanya modal di awalnya saja, tapi juga analisa resikonya. Artinya, sebagai pebisnis baru, harus melihat seberapa besar persaingan yang ada. Akan lebih menguntungkan bukan jika persaingan di lingkup bisnis yang sama itu lebih sedikit? Dengan begitu akan lebih mudah untuk menemukan pelanggan bukan? Nah, penasaran kan kamu apa saja bisnis yang saingannya sedikit? Tenang, kamu bisa menemukan jawabannya di video kali ini. Pastikan untuk menonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Usaha pet grooming. Usaha perawatan hewan peliharaan terbilang belum banyak saingannya. Padahal, pemilik hewan peliharaan yang ingin memanjakan hewan kesayangannya itu nggak sedikit loh. Bahkan, usaha ini termasuk memiliki kelas pasar menengah ke atas. Sehingga dengan pelayanan yang baik, bisnis ini siap membawamu jadi jutawan. Selain grooming, kamu pun bisa melengkapi usahamu itu dengan menjual aneka makanan dan perlengkapan hewan peliharaan. Karena produk-produk tersebut cukup tinggi peminatnya, terutama di kawasan kota-kota besar. Number 2. Usaha makanan sehat. Mungkin kamu menemukan banyak sekali makanan yang dijual di pasaran. Tapi apakah itu termasuk makanan sehat? Atau justru tinggi lemak dan banyak kalorinya? Terkait kesehatan, sekarang sudah banyak yang mulai beralih ke makanan sehat loh. Hanya saja, belum banyak yang menyediakan makanan sehat itu. Ini pun menandakan adanya peluang bagus untuk memasuki pasar tersebut. Dan tentunya kompetitornya belum banyak. Jadi, kesempatan untuk mendapatkan pelanggan lebih besar. Tapi, jangan lupa untuk melakukan pemasaran yang tepat, guna memperkenalkan dan memastikan bahwa produk yang kamu jual betul-betul sehat. Number 3. Usaha barang antik. Siapa bilang barang antik itu ketinggalan zaman? Malahan barang antik bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kerennya lagi, seiring berjalannya waktu, tak membuat harga barang antik itu menurun. Yang ada, harganya justru makin naik. Kamu nggak lupa kan kalau barang antik itu punya harga selangit? Walau begitu, tak membuat penggemarnya mundur. Malahan semakin limit, semakin diminati. Dari situ terlihat jelas bukan kalau usaha ini memiliki peluang yang bagus di pasaran? Selain itu, tingkat kompetitornya juga tidak banyak. Number 4. Jasa dekorasi taman. Bisa dibilang jasa dekorasi taman itu belum banyak di pasaran dan menjadikan bisnis ini kompetitornya termasuk sedikit. Sementara bisnis ini cukup banyak peminatnya. Apalagi jika kamu memiliki promosi yang bagus, pasti akan lebih banyak pelanggannya. Kamu bisa menunjukkan beberapa ide desain taman yang indah untuk mencari perhatian para pembeli. Manfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan lebih banyak lagi. Number 5.
Jasa pembuatan aplikasi mobile. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sebagian besar orang-orang tak lepas dari penggunaan smartphone. Begitupun dengan segudang aplikasi pintar yang bisa disematkan di dalamnya. Untuk mendapatkan aplikasi yang ada, pengguna ponsel pintar bisa mengunduh sesuai dengan keinginan. Dari sini, muncul peluang bagus untuk menciptakan aplikasi mobile. Cocok banget tentunya buat kamu yang jago di bidang IT. Tak ada salahnya untuk membuat aplikasi kreatif dan tentunya bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Terlebih jika aplikasi itu semakin populer, maka semakin banyak pula profit yang kamu terima. Selain belum banyak pesaingnya, bisnis ini juga nggak ada matinya. Karena sekarang perkembangan teknologi digital semakin pesat, hingga membuat sektor IT terus dibutuhkan banyak orang. Number 6. Usaha kerajinan daur ulang. Jangan dianggap remeh ya, mendaur ulang kerajinan tangan termasuk salah satu bisnis yang menguntungkan. Modalnya pun relatif sedikit, bahkan ada yang bisa didapatkan secara gratis. Tapi begitu diolah jadi barang-barang yang menarik, harga jualnya bisa tinggi loh. Buat kamu yang punya kreativitas menciptakan kerajinan tangan model daur ulang, kenapa nggak dicoba? Pesaingnya belum banyak loh, tapi peminatnya cukup banyak. Karena produk hasil kerajinan tersebut memiliki nilai seni tersendiri, bahkan lebih unik nggak seperti buatan pabrik. Number 7. Jasa videographer. Belakangan ini dari usia muda sampai dengan orang tua banyak yang membuat konten kemudian diunggah ke YouTube. Salah satu alasannya karena penghasilan yang diterima dari seorang YouTuber sangat menggiurkan. Sebab itulah banyak yang membutuhkan jasa videographer untuk membuat video-video mereka lebih menarik dan banyak ditonton. Ditambah keahlian mengedit video itu tidak mudah. Mereka lebih banyak memilih tukang videographer. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk memulai bisnis di bidang edit video, bukan? Peluangnya sangat bagus, dan tentunya pesaingnya pun belum banyak. Number 8. Usaha kuliner kreatif. Peluang bisnis di bidang kuliner memang sejak dulu tidak ada matinya, karena memang setiap orang membutuhkan makanan. Adanya peluang ini membuat para pebisnis berlomba-lomba untuk mendulang rupiah dari usaha makanan. Tapi kalau kamu mau cari bisnis di bidang kuliner yang belum banyak saingan tapi prospeknya bagus, kamu perlu kuliner kreatif. Seperti apa ya? Tentunya kuliner yang unik dan gak pasaran. Entah itu dari segi kemasan, rasa, pembuatan maupun pemasarannya. Tinggal bagaimana ide kreatifmu ini menunjukkan ke publik kalau produk jualanmu itu beda dari yang lain. Jadi di sini memang perlu kreativitas yang tinggi agar bisa menciptakan kuliner yang gak biasa. Tenang saja, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau kamu berhasil bikin kuliner yang unik, jangan lupa untuk promosiin dengan benar, agar semakin banyak yang mengenal dan mampir ke kedai kulinermu. Number 9. Usaha budidaya jamur tiram. Tahukah kamu, budidaya jamur tiram memiliki potensi yang bagus?
Apalagi semenjak populer di tahun 2000-an. Jamur tiram turut menjadi bahan makanan yang banyak dicari. Hanya saja, petani jamur ini belum banyak. Salah satu alasannya karena budidaya yang gak mudah. Tapi kalau kamu punya tekad yang mantap untuk membudidayakannya, kenapa tidak? Lagi pula peminatnya di pasaran cukup tinggi, dengan harga pasaran yang relatif stabil. Dijamin gak bikin kecewa pas panennya. Biar gak gagal, kamu bisa belajar terlebih dahulu mengenai tata cara budidaya jamur satu ini. Jadi pas mulai mencoba atau menanam dan membudidayakannya bisa mengelola dengan baik dan hasil panennya juga memuaskan. Bagaimana, tertarik jadi petani jamur? Kenapa tidak?